Terima kasih semuanya atas dukungannya dan juga supportnya selama perjuangan Clash of Champions ini. Tentunya aku nggak bakal bisa ada di sini tanpa dukungan dan juga berkat dari Tuhan Maha Esa, orang tuaku, keluargaku, teman-teman aku, dan juga teman-teman penonton sekalian. Halo, selamat sore semuanya. Masih semangat buat sore ini kan ya? Oke, mungkin aku izin masuk dulu buat sedikit Champions Talk. Halo. Oke. Salam kenal semuanya, mungkin yang belum tahu, namaku Rochelle dari Clash of Champions season kedua, salah satu grand finalist top 3 malam hari ini. Dan mungkin teman-teman tahu aku macam-macam kali ya. Ada yang tahu aku mahasiswa FKUI, ada juga yang mungkin taunya Rochelle si petantang petenteng, ya, atau mungkin juga kucing oren. Apapun itu, mungkin aku izin sedikit sharing pengalaman aku sebelum sampai ke titik ini di Clash of Champions. Boleh slide-nya, Kak? Oke, jadi sebelum semua ini dimulai, aku itu orangnya yes to everything. Jadi kayak akademik, ya aku mau kejar. Non-akademik, organisasi, aku juga mau. Ikut drama musikal, oke. Ikut lomba-lomba lain, oke juga. Dan ya mau sampai jadi cheerleader juga pas SMP juga aku gasin terus. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak aku sebenarnya pengen jadi apa sih? Kayak aku pengen mencapai apa gitu. Titik baliknya itu dimulai saat aku ikut OSN Informatika di kelas 10. Pas itu sih ya aku gagal guys, seperti yang sudah kalian tahu. Aku nggak nyampe OSN nasional ataupun IOI kayak Vanes ya 2 kali, wah itu keren banget. Aku sampai situ gagal karena menurut aku kurang fokus. Jadi aku terlalu banyak ya lakuin banyak kegiatan lah. Tapi ujung-ujungnya aku jadi kurang belajar. Sampai at one point, tahun depannya aku mutusin buat banting setir ganti ke biologi. Oke, itu a completely different thing gitu, biologi sama informatika. Tapi guru aku tuh bilang di SMA 8 dulu kayak, Rochelle, kamu tuh gak bisa mau semuanya kalau kamu punya satu hal yang pengen benar-benar kamu capai. Kamu harus kayak pemanah yang mau nembak apel. Apel? Maksudnya gimana gitu. Nah kata guru aku harus bisa untuk fokus sama seperti orang yang mau manah, ya dia mana lihat ke satu apel aja, satu titik aja. Oke juga ya, bisa juga. Sampai akhirnya puji Tuhan dengan fokus tadi dan juga dukungan dari seluruh teman-teman, orang tua, dan rezeki juga dari Tuhan, aku bisa mendapatkan medali di OSN dan juga membawa Indonesia ke kancah internasional. Dan yang aku dapetin sih ya, oke, kita emang harus fokus, doing our best, tapi ingat juga kalau hasil itu semua di tangan Tuhan, dan ya udah kita serahkan aja sisanya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita. Dan sampai saat ini pun sebenarnya bukan berarti aku nggak banyak kegiatan gitu. Aku tetap banyakin kegiatan aku. Tapi yang jadi poin utamanya adalah aku harus fokusin apakah kegiatan itu benar-benar bermakna buat aku. Jadi bukan soal seberapa banyak kegiatan yang kita lakuin, fokus itu, tapi juga seberapa bermakna buat kita dan juga buat orang lain tentunya. Dan at the end of the day, aku pengen bilang kalau ada 2 hal yang paling berharga menurut aku selama perjalanan aku di sini, baik itu di Clash of Champions dan juga mungkin ke depannya sebagai seorang mahasiswa ya. Kalau ada 2 hal paling berharga. Pertama itu waktu. Karena waktu itu gak bisa diulang. Sama kayak momen Clash of Champions final chapter ini. Setelah ini, kita gak bisa ngulang lagi ke momen ini. Kita cuma bisa tinggal ingat itu sebagai memori. Dan setelah waktu berlalu, gak ada lagi yang bisa kita lakuin selain menerima dan lanjut move on. Dan juga mereka yang kita cintai. Aku pengen banget di waktu masa depan nanti, aku bisa membanggakan mungkin kedua-dua orang tuaku yang nonton di sini juga. Dan ada aku tersayang, Brian.
Dan juga mungkin teman-teman semuanya, akhir kata semoga kita semua bisa menemukan hal-hal yang membuat waktu kita menjadi bermakna dalam kehidupan ini. Dan semangat terus untuk semua. Sekian dari aku, doa terbaik untuk teman-teman. Terima kasih.